darahku, di sanalah aku berdiri, dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Baju. Hadirin tetap dipersilakan berdiri. Selanjutnya pembacaan teks Pancasila kepada petugas Mbak Rena dipersilakan. Pancasila. Pancasila, Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa, Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Yang berkadalam. Terima kasih sekali. Hari ini saya bisa bertemu dengan para tokoh umat dari berbagai dari paroki Bugeran yang sudah berkenan rawuh juga untuk bisa bertatap muka secara langsung setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Yang saya hormati para senior, Pak Jono, guru saya. Saya banyak belajar dari beliau. Kemudian juga Pak Joki yang tadi Pak Joki Hartono yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan di lahannya saya tuh panas di sana itu, sehingga melihat Bapak Ibu itu nggak jelas wajahnya atau kata-kata marahku ya. Ya. Dan juga terima kasih Mbak Elis dan kawan-kawan, karena saya memang menjadwalkannya sangat mendadak. Maka saya minta koordinasi Mbak Elis dengan Posko bantu saya Mbak, karena ini Desember sebisa mungkin ada pertemuan dengan umat, karena walaupun besok kita sudah peringatan malam Natal. Betul yang disampaikan Mbak Elis, bahwa saya mencoba bagaimana ya cara mengatur seminggu ini biar bisa banyak bertemu dengan umat. Karena seminggu ini saya atur untuk bisa menjangkau 30 titik. 30 titik itu 10 umat, kemudian ada umat Katolik, lalu ada yang Kristen 2, kemudian ada partai, tapi juga ada yang masyarakat umum dan perguruan tinggi. Jadi mencoba mengatur dan mohon izin, kok waktunya kok siang-siang banget. Jadi mohon maaf, ini pengaturan yang sebisa mungkin kami atur untuk bisa menjangkau 30 titik. Itu pun dengan sudah satu kali bolos. Bolos di mana? Bolos yang mestinya setiap Selasa saya harus ke Jakarta rapat DPP, Pak. Dan rapat DPP itu pasti dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum untuk mensikapi banyak hal dan menyelesaikan proses konsolidasi partai, konperda maupun konpercat yang masih ada 2 provinsi yang perlu kami selesaikan dan beberapa kabupaten kota yang perlu bina. Bapak Ibu yang saya hormati,
tentu tidak lupa kita mengucapkan syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Mas Miko, terima kasih sudah meng-MC kami dan dan juga semua Bapak Ibu yang telah hadir. Hari ini izinkan saya, sebenarnya yang utama itu ketemu Bapak Ibu, temu kangen karena sudah lama tidak bersua. Kalau di forum-forum yang informal atau bertemu di jalan, bertemu di pertemuan-pertemuan yang kita sama-sama hadir, mungkin sering bertemu. Tapi kalau pertemuan yang secara khusus untuk bisa menjumpai Bapak Ibu, rupanya kali ini baru bisa terlaksana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Esti Wijayati berkat doa Bapak Ibu, puji Tuhan diberikan kesempatan yang luar biasa oleh fraksi dan tentu ini tidak mudah menjadi wakil ketua Komisi 10. Maka sebagai wakil ketua Komisi 10 saya bersyukur juga karena kemudian aspirasi tidak hanya kemudian ada di daerah istimewa Yogyakarta, baik berbentuk program-program PIP, KIP, pariwisata, kebudayaan, olahraga, tapi utamanya PIP, KIP itu bisa kami sebarkan seluruh Indonesia di beberapa provinsi yang sangat membutuhkan perhatian. DIY tentu sudah maksimal, bahkan kemarin PIP-nya untuk DIY kita sudah lengkap. Artinya kalau sampai ada yayasan Kristiani yang membutuhkan bantuan PIP untuk anak didiknya yang dari keluarga tidak mampu, saya harus menekankan dari keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu ini dalam kategori di bawah 5 juta rupiah pendapatan keluarganya. Kalau sampai sekeliwatan saya mohon maaf, tetapi kami selalu berkoordinasi baik dengan pihak-pihak internal gereja seperti Mbak Elis ataupun organisasi gereja Katolik yang memungkinkan saya untuk melakukan distribusi terhadap program itu, termasuk revitalisasi sekolah-sekolah. Sekolah yayasan tentu juga sudah banyak yang mendapatkan, bahkan sudah terrealisasi pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saya selalu menekankan bahwa persyaratan harus memenuhi. Jadi saya tidak mau yang tidak memenuhi syarat harus tembus. Dan saya tidak bisa dipaksa untuk itu karena saya tentu juga harus memahami, kita semua memahami resiko dari kebijakan yang mencoba kita ambil untuk kepentingan bersama. Bu Esti tentu tidak boleh hanya bicara tentang umat saja. Tentu justru mayoritas karena kita memang di sini berapa ribu ya Pak Wianjono jumlah umat Katolik kita sekitar 100-an ribu. 110 itu pemilih atau semua? Oh, Pak Elis dicari Pak Nyoman. Ya, ada mungkin sekitar 20-an ribu mungkin umat Katolik di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, DIY bukan Nah, ada 7-an pemilih dari 110-an umat gitu. Jadi, dan saya bersyukur karena kemudian bisa mengantarkan saya sejauh ini. Berikut saya juga diberi kesempatan luar biasa oleh fraksi. Karena kalau keputusan di fraksi itu oleh pimpinan fraksi di bawah Mbak Puan Maharani. Saya menjadi wakil ketua fraksi MPR RI. Jadi wakil ketua fraksi MPR RI tentu kesempatan yang luar biasa dan kemudian ditunjuk juga masuk di badan sosialisasi MPR. Untuk sosialisasi MPR kami sesungguhnya sudah ada tim. Kalau yang ini kan menjadi ruang saja untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Biasanya kami 4 orang, tapi terdiri dari berbagai partai. Jadi seperti saya ada grup namanya kelompok 1, itu nanti ada yang dari DPD RI yang menentukan dari pimpinan MPR. Ada yang dari fraksi lain. Nah, kemarin kami bergabung di beberapa waktu yang lalu itu ada kawan dari PKB hadir, dari DPD hadir, dari Gerindra hadir, itu bersama-sama melakukan sosialisasi MPR RI. Nah, untuk kali ini kesempatan yang mungkin harus saya gunakan mumpung ketemu Bapak Ibu, tetapi ya tema utamanya sosialisasi MPR, tetapi yang utama adalah saya bertemu dengan Bapak Ibu. Karena menjadi kewajiban bagi saya sebagai anggota MPR RI untuk bagaimana sebisa mungkin di dalam setiap pertemuan itu menyelipkan pemahaman mengenai 4 pilar MPR RI. Bapak Ibu dulu tentu mengenal, mohon izin, di sini banyak senior saya yang kemudian pasti sudah paham. Tetapi bagi yang belum, setidaknya ini mengingatkan. Dulu kita mengenal 4 pilar berbangsa dan bernegara.
Tetapi kemudian ada koreksi di Mahkamah Konstitusi bahwa kita tidak boleh memakai frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dan yang digunakan adalah 4 pilar MPR RI sebagai bentuk tanggung jawab MPR RI untuk selalu melakukan pemahaman dan sosialisasi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah, saya juga harus jujur mengatakan, ini adalah tinggalan dari almarhum Bapak Taufik Kemas yang kemudian, kalau saya nanti saya dikoreksi ya Pak Wianjono, karena saya juga harus bicara secara terbuka bahwa ini adalah ide dan gagasan dari Pak Taufik Kemas, suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk bagaimana kami MPR RI itu melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jadi bukan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Bagaimana dulu itu digugat? Karena Pancasila itu kan dasar, bukan tiangnya, bukan pilarnya. Maka kemudian dikoreksi bahasanya tidak 4 pilar berbangsa dan bernegara, tapi 4 pilar MPR RI. Di mana kita memahami 4 pilar MPR RI itu terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara atau ketetapan serta ketetapan MPR. Nah, ini yang juga anak-anak sering salah. Jadi kalau ditanya konstitusi negara itu apa? Nah, mereka nggak ngerti yang dimaksud dengan konstitusi negara. Konstitusi negara itu adalah yang kita sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nama yang benar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sudah mengalami 4 kali amandemen, di mana amandemen itu kemudian salah satunya menempatkan anggota MPR RI sudah bukan lagi lembaga tertinggi negara, dan juga beberapa hal terkait dengan hak dan kewenangan MPR yang tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga sangat paham bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kalau biasanya kami nyanyi 3 stanza. Di dalam 3 stanza itu muncullah bagaimana kita ini harus menjaga Indonesia itu tetap abadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap abadi. Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, dan lain sebagainya, kita disatukan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk ketika sekarang terjadi bencana di berbagai daerah. Tentu itu bukan duka hanya mereka yang terkena bencana, tetapi itu duka kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Kita bisa saksikan bagaimana di daerah Sumatera Utara, di daerah kemudian kembali lagi Padang, tetapi yang terparah adalah di Aceh. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara kita yang mengalami musibah yang luar biasa. Dan bersyukur pula PDI Perjuangan mempunyai tim yang cukup kuat dan mengirimkan pada hari ketiga itu Ibu Tri Risma ini beserta Mbak Rifka Ciptaning, Mas Ganjar untuk segera turun bagaimana melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Dan hari ini beliau juga sudah masih berada pulang balik untuk juga kegiatan di DPP, dan sekarang hari ini beliau juga masih berada di sana bersama tim yang lebih dari 50 orang mendirikan posko kesehatan maupun membantu masyarakat di beberapa hal yang lain. Kemudian kita juga mempunyai simbol negara yang ada di dalam tulisan, ada di dalam simbol Garuda Pancasila kita. Di paling bawah itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, dan itu kita dapat satu sebagai anak bangsa Republik Indonesia, dan juga satu untuk di dalam rasa suka dan duka ketika negara sedang mengalami berbagai persoalan seperti yang terjadi di saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon izin di dalam keseharian kita tentu kita menghadapi berbagai tantangan bangsa yang muncul baik di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Di internal tentu kita paham bagaimana situasi saat ini yang sedang terjadi. Masih lemahnya penghayatan, dan di sana ada ya, hanya di sana, kenapa nggak di tengah ya? Iya. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Seperti hari ini kita kembali bisa melihat, dan itu faktual karena memang kemudian
biasanya kami segera mengutus beberapa teman di lingkungan itu untuk atau di lokasi tersebut untuk mendampingi bagaimana sekelompok orang yang sedang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya harus dibubarkan oleh sekelompok orang yang lain, yang itu menandakan bahwa pemahaman yang sempit terhadap nilai-nilai agama yang dimiliki belum sesuai dengan sesungguhnya bagaimana dipegang pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ketika kita bicara soal Indonesia yang memang kita semua harus bertuhan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka seharusnya apa yang tertuang di dalam konstitusi negara untuk memberikan kebebasan seluruh masyarakat Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mestinya itu dipegang oleh semua orang. Tetapi faktanya itu masih terjadi. Dan akhir-akhir ini kemudian terjadi lagi, bagaimana tanggal 25 kemudian ada yang menggaungkan menjadi hari mualaf sedunia. Ada yang bertanya kepada saya, apa yang kemudian harus kita kasih? Oh, ada yang mau balas tuh. Oh, nanti tanggal sekian kita kegiatan federasi beragama untuk kemudian membentengi setidaknya di internal Kemenak itu mereka yang berpaham di apa? Tidak bisa terserap untuk target APBN-nya itu jangan sampai sisanya banyak gitu loh. Nah ini kan problem. Berarti kan ada sesuatu yang harus diluruskan. Apakah kita diam? Tidak diam Pak. Walaupun kalau kita nggak diam pasti langsung ada telepon masuk. Nah, teman saya dekat ketika rapat, Mbak saya barusan dapat teguran. Kenapa? Saya ngomong, ini yang pikir mestinya Pak Ruli bla 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 bla. Terus kemudian juga ada yang ngomong soal bencana nasional. Oh langsung ada telepon masuk Pak. Teman saya, anak muda, tapi teman, karena saya kan sekarang ketua bidang pemuda olahraga DPP PDI Perjuangan. Gimana itu Pak? Makanya rambut itu potong saya terus sepatu nekat. Itu jadi influencer sekarang keluarganya diteror Pak, dikuasai oleh orang yang nggak benar.